Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Mari kita lanjutkan pembacaan e-book Di Manakah Sang Buddha? Judul asli Where is the Buddha? Oleh Venerable K. Sri Dhammananda Nayaka Mahathera. Penerjemah Bhagawan.com. Editor Sumedho Beni. Layout dan cover dhamacita.org, Oktober 2006. Upagutta memutuskan untuk memberikan pelajaran yang baik kepada Mara, dan ia juga pergi melihat pertunjukan itu. Ketika pertunjukan itu berakhir, Upagutta mengatakan bahwa ia sangat menghargainya. Untuk menghargai pertunjukanmu, saya ingin menaruh rangkaian kalung bunga ini ke lehermu. Mara sangat bangga. Ketika Upagutta menaruh rangkaian kalung bunga, Mara merasa kalung bunga itu membelit di sekitar lehernya seperti seekor ular piton. Ia berusaha melepaskannya, tetapi tidak bisa. Kemudian, ia pergi menemui Saka, raja para dewa, dan meminta kepadanya untuk melepaskan kalung tersebut. Saka juga berusaha sekuat tenaga, tetapi ia juga tidak bisa melepaskannya. Kemudian Mara pergi menemui Brahma, yang pada masa itu dipandang sebagai Tuhan pencipta, dan meminta kepadanya untuk melepaskan kalung itu. Brahma juga mencoba melepaskannya, tetapi tidak berhasil melepaskannya. Kemudian Brahma mengatakan kepada Mara bahwa hanya orang yang meletakkannya yang bisa melepaskannya. Lalu Mara harus kembali ke Yang Mulia Upagutta dan memohon kepadanya untuk melepaskannya. Kalau tidak, Mara akan mati. Kemudian Upagutta berkata, "Tidaklah sukar, tetapi saya hanya dapat melakukannya dengan dua kondisi. Pertama, engkau harus berjanji di masa yang akan datang, engkau tidak akan mengganggu apapun terhadap kegiatan keagamaan kami." Mara setuju. Hal kedua, yaitu engkau telah melihat Sang Buddha karena dalam beberapa kesempatan kau berusaha mengganggu Sang Buddha. Kau hidup beberapa ratus tahun setelah Sang Buddha. Kau memiliki kekuatan batin untuk menampilkan tubuh fisik Sang Buddha. Mara berkata, "Ya, saya akan melakukannya jika Anda berjanji untuk tidak menyembahku ketika aku muncul sebagai Sang Buddha, karena aku bukanlah orang yang suci." Kemudian Yang Mulia Upagutta berkata, "Saya tidak akan menyembahmu." Namun ketika Mara muncul sebagai wujud Sang Buddha, Yang Mulia Upagutta segera menghormatinya. Kemudian Mara berteriak, "Engkau berjanji untuk tidak menyembah." Kemudian Upagutta berkata, "Saya tidak menyembah Mara, tetapi menghormati Sang Buddha." Ini adalah contoh yang baik bagi orang-orang untuk menjelaskan kepada yang lain arti dari menghormati rupang atau patung gambar Sang Buddha. Ketika Anda menyimpan rupang Sang Buddha dan menghormatinya, Anda juga dapat menggunakannya sebagai objek untuk meditasi. Hal ini bukanlah bentuk penyembahan berhala. Anda mengundang Sang Buddha ke dalam pikiran Anda melalui simbol ini. Ini adalah simbol keagamaan. Bagaimana rupang Sang Buddha berdaya tarik bagi pikiran manusia dapat dipahami melalui peristiwa berikut. Selama Perang Dunia Kedua, di Burma, kepala komandan pasukan menemukan rupang kecil Buddha yang indah. Rupang itu begitu menarik bagi pikirannya. Ia mengirim rupang itu ke Sir Winston Churchill.
yang pada waktu itu adalah Perdana Menteri Inggris, dengan catatan yang berbunyi, "Letakkanlah patung ini di atas meja Anda. Kapanpun Anda merasa khawatir atau ada permasalahan, lihatlah pada wajah patung ini. Saya yakin Anda akan dapat menenangkan pikiran Anda." Mr. Nehru, mantan Perdana Menteri India, dahulu pernah ditangkap oleh pemerintah Inggris. Ketika ia berada di tahanan, ia memiliki patung kecil Buddha di dalam sakunya. Ia mengeluarkan patung itu dan menaruhnya di atas meja dan memandangnya serta berpikir, meskipun banyak gangguan, permasalahan, dan kesulitan di dunia ini, jika Sang Buddha dapat menjaga wajahnya tersenyum, mengapa kita tidak meneladani manusia agung ini? Anatole France, yang merupakan sarjana Prancis, mengunjungi Museum London. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia melihat rupang Buddha. Setelah melihat rupang Buddha itu, ia berkata, "Jika Tuhan telah turun ke bumi dari surga, ia tidak lain adalah sosok ini." Namun rupang bukanlah hal yang terpenting. Banyak orang yang dapat berlatih ajaran Sang Buddha tanpa rupang, patung, gambar, apapun. Bukanlah suatu kewajiban mereka harus memiliki rupang. Kita tidak menyembah, kita tidak berdoa, kita tidak memohon apapun dari rupang, patung, gambar, tetapi kita memuja. Kita memberi penghormatan kepada sosok seorang manusia spiritual agung. Salah satu anggota kita telah menyimpan rupang Buddha selama 45 tahun di dalam rumahnya. Suatu hari, beberapa misionaris dari agama lain datang dan mengatakan kepadanya bahwa ia menyembah iblis. Ia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Hal ini mengejutkan, karena setelah 40 tahun ia telah menyembah rupang itu, dan ia tidak tahu apa yang harus dikatakan ketika orang lain mengutuknya. Ini adalah kelemahan dari beberapa umat Buddha kita. Mereka mengikuti tradisi, menyembah, berdoa, melakukan persembahan, chanting, tetapi mereka tidak mencoba memahami ajaran Sang Buddha. Sekarang Anda dapat memahami bahwa dengan atau tidak dengan rupang atau patung gambar Buddha, Anda bisa berlatih ajaran Sang Buddha. Karena tubuh fisik bukanlah Sang Buddha. Menurut aliran Buddhisme Mahayana, ada 3 tubuh Sang Buddha atau 3 kaya, yaitu Sambhoga Kaya, Nirmana Kaya, Dharma Kaya. Ia menggunakan Sambhoga Kaya dan Nirmana Kaya untuk melakukan makan, tidur, berjalan, berbicara, menasehati, mengajar. Semua aktivitas ini ia lakukan dengan tubuh fisik. Ketika Sang Buddha mencapai parinibbana, kedua tubuh ini menghilang. Tetapi Dharmakaya atau tubuh Dharma Sang Buddha tidak pernah dapat menghilang. Menurut aliran Buddhisme Mahayana, Sang Buddha Amitabha berada di tanah suci Sukawati. Mereka yang melafalkan namanya dengan hormat dan mereka yang menyembahnya akan lahir di tanah suci dan nantinya akan mendapatkan kesempatan untuk mencapai Nibbana. Menurut cara berpikir dan kepercayaan mereka, konsep ini memberikan banyak harapan dan kepercayaan bahwa Sang Buddha masih tetap hidup sampai semua makhluk mencapai pembebasan terakhir. Sang Buddha pernah menyatakan, apakah Sang Buddha muncul atau tidak, Dhamma tetap ada selamanya di dunia ini. Ketika seorang Buddha muncul, ia menyadari bahwa orang-orang telah melupakan Dhamma yang sejati.
Dhamma yang saya pahami ini bukanlah dhamma yang diciptakan olehku, kata Sang Buddha. Dhamma ini selalu ada, tetapi orang-orang telah salah menafsirkannya, menciptakan konsep yang salah menurut imajinasi diri mereka sendiri, dan secara keseluruhan mencemarkan kemurnian Dhamma. Bahkan hal ini terjadi sekarang. Setelah 2500 tahun, Sang Buddha mengungkapkan kebenaran sebagai Dhamma, orang-orang melakukan kesalahan-kesalahan selama berabad-abad lamanya atas nama Sang Buddha. Hal ini bukan berarti mereka benar-benar mengikuti nasihat yang diberikan oleh Sang Buddha. Tetapi mereka memperkenalkan praktek kebudayaan tradisional mereka yang dicampur dengan Buddhisme dan memperkenalkannya sebagai Buddhisme. Sebagai umat Buddha, kita harus berusaha untuk mempelajari apa yang diajarkan oleh Sang Buddha dan berusaha untuk melatih apa yang Sang Buddha ajarkan untuk mencari keselamatan kita. Orang-orang bertanya, di manakah Sang Buddha? Untuk berlatih Buddhisme tidak perlu bagi kita untuk mengetahui di manakah Sang Buddha atau kemanakah beliau telah pergi. Ambillah sebagai perumpamaan. Kita memiliki listrik yang ditemukan oleh seseorang. Apakah penting bagi kita untuk mengetahui orang yang menemukan listrik? Di manakah dia dan dari negara mana dia datang? Dan siapa namanya? Tugas kita adalah menggunakan listrik itu. Lagi, mereka yang menemukan atom atau energi atom dapat menggunakan energi atom ini untuk tujuan pembangunan ataupun penghancuran. Jadi, adalah tugas kita untuk menggunakan energi ini dalam cara-cara yang patut. Tidaklah perlu untuk mengetahui sesungguhnya siapa yang menemukan energi atom ini. Manusia telah menemukan komputer dan televisi, tetapi bukanlah hal yang penting bagi kita untuk mengetahui nama dan hal-hal mendetail lainnya dari mereka. Tugas kita adalah menggunakannya. Dengan cara yang sama, janganlah bertanya di manakah Sang Buddha atau kemanakah beliau telah pergi. Jika Dhamma, apa yang beliau ajarkan adalah benar, tersedia, dan efektif, mengapa perlu untuk mengetahui di mana Sang Buddha? Sang Buddha tidak pernah mengatakan bahwa beliau dapat memasukkan kita ke dalam surga atau neraka. Sang Buddha dapat memberitahu Anda apa yang tidak dilakukan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai keselamatan kita. Itulah satu-satunya yang dapat Sang Buddha lakukan. Beliau tidak dapat melakukan apapun untuk Anda. Tugas Anda adalah berlatih apa yang telah Sang Buddha ajarkan kepada kita. Orang lain mengatakan bahwa Tuhan mereka bisa menghapus kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh manusia. Sang Buddha tidak pernah mengatakan bahwa kesalahan yang diciptakan oleh seseorang dapat dihapus oleh orang lain. Buddha, Dewa, Tuhan juga tidak dapat melakukannya. Ketika seseorang hendak meninggal dan berkata, ia percaya akan Tuhan setelah semua kesalahan yang dilakukannya. Dapatkah Tuhan menghapus kesalahan-kesalahannya? Sebagai perumpamaan, mungkin Anda adalah seorang yang bertemperamen sangat tinggi. Dan Anda tahu hal ini adalah salah. Tetapi Anda tidak tahu bagaimana menyingkirkannya. Lalu Anda pergi berdoa kepada Tuhan dan memohon kepadanya untuk menghilangkan keburukan dalam pikiran Anda. Apakah Anda pikir Tuhan manapun dapat melakukannya? Anda boleh pergi menyembah Sang Buddha dan meminta kepada Sang Buddha untuk menyingkirkan keburukan Anda. Tetapi Sang Buddha juga tidak dapat menyingkirkannya dari pikiran Anda.
Sang Buddha hanya dapat memberitahukan Anda bagaimana memindahkan kemarahan Anda dengan usaha Anda sendiri. Tak seorang pun dapat menolong Anda, melainkan diri Anda sendiri melalui pemahaman Anda. Diri Anda sendirilah yang harus menyadari kemarahan ini berbahaya, dapat menimbulkan banyak masalah, gangguan, dan kesulitan, dan menyakiti dan mengganggu yang lain. Saya harus berusaha mengurangi rasa marah dengan kekuatan batin saya dan menimbulkan keinginan kuat untuk menghilangkan kemarahan dari pikiran. Jadi, Sang Buddha ataupun Tuhan tidak dapat menghapus kesalahan yang dibuat oleh kita, tetapi kita sendiri yang dapat melakukannya. Ada nasihat yang baik yang diberikan oleh Sang Buddha. Jika siapapun yang telah melakukan sebuah perbuatan buruk atau kama buruk, mereka tidak dapat menghapus dampaknya dengan berdoa kepada Tuhan atau Buddha. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa mereka telah melakukan perbuatan buruk, maka mereka harus menghentikan melakukan perbuatan buruk lagi. Anda harus menimbulkan tekad yang kuat dalam pikiran untuk menciptakan lebih dan lebih banyak lagi kama baik atau perbuatan bajik. Ketika Anda mengembangkan perbuatan bajik Anda, dampak dari kama buruk yang Anda perbuat sebelumnya akan dapat teratasi oleh kama baik. Ambil sebagai contoh Anggulimala, seorang pembunuh yang membunuh hampir 1.000 manusia. Ketika Sang Buddha mengetahuinya, beliau datang menemuinya. Anggulimala ingin membunuh Sang Buddha karena ia telah menyelesaikan 999 pembunuhan. Ia bersumpah untuk membunuh 1.000 orang. Sehingga ia sangat senang ketika ia melihat Sang Buddha dan ia berusaha untuk menangkapnya. Sekali-kali Sang Buddha menunjukkan sedikit keajaiban. Mengetahui bahwa sukar untuk mengajar orang ini, Sang Buddha berjalan secara normal dan membiarkan Anggulimala untuk lari mengejar. Meskipun Anggulimala telah berlari hampir 4 mil, ia tidak dapat mendekati Sang Buddha. Kemudian Anggulimala meminta kepada Sang Buddha untuk berhenti, dan Sang Buddha mengetahuinya bahwa sudah saatnya bagi Sang Buddha untuk berbicara kepada Anggulimala. Sang Buddha berkata, "Saya telah berhenti, engkaulah yang berlari." Anggulimala berkata, "Bagaimana engkau bisa katakan bahwa kau telah berhenti? Saya melihatmu berjalan." Sang Buddha menjawab, "Saya telah berhenti, berarti saya telah berhenti membunuh atau menghancurkan kehidupan makhluk hidup. Kau yang berlari, berarti kau masih melakukan kejahatan. Jika kau berhenti berlari, maka kau dapat menangkapku." Kemudian Anggulimala berkata, "Saya tidak dapat memahami apa yang kau katakan." Kemudian Sang Buddha berkata, "Saya telah berhenti membunuh, tetapi kau masih melakukannya. Itulah artinya berlari. Kau berlari dalam sangsara." Lalu Anggulimala mengetahui bahwa ia bersalah dan memutuskan untuk mengikuti Sang Buddha, dan ia menjadi biku dan mulai bermeditasi. Kemudian ia mencapai tingkat kesucian arahat dan menggapai nibbana. Kama buruk tidak memiliki kesempatan untuk datang kepadanya. Ia mengembangkan kama baik, dan kama buruk tidak memiliki kesempatan untuk berbuah padanya. Itulah yang Sang Buddha telah katakan.
Sang Buddha mengajarkan metode ini untuk mengatasi efek atau dampak dari karma buruk bukan dengan berdoa kepada Tuhan manapun, tetapi dengan melakukan lebih dan lebih banyak perbuatan bajik. Jika saya mengatakan Sang Buddha tinggal di salah satu bagian dari alam semesta dalam wujud fisik, hal ini bertolak belakang dengan ajaran Sang Buddha. Di lain hal, jika saya mengatakan bahwa Sang Buddha tidak tinggal di salah satu bagian alam semesta dalam wujud fisik, banyak orang sangat tidak senang karena mereka haus akan perwujudan atau keberadaan yang tidak dapat dipuaskan. Selain itu, mereka mengatakan hal ini merupakan ketidakadaan. Hal ini bukanlah ketidakadaan. Ini adalah akhir dari penderitaan fisik dan batin dan pengalaman nibbana atau pembebasan. Di lain pihak, ada beberapa orang yang sangat membutuhkan wujud fisik dari rupang Sang Buddha untuk menenangkan pikiran mereka, mengurangi ketegangan, ketakutan, dan kekhawatiran. Meskipun demikian, tidaklah benar bagi kita untuk mengatakan bahwa Sang Buddha hidup atau tidak. Lebih dari cukup bagi kita jika doktrin atau ajaran Sang Buddha bermanfaat bagi kita untuk mengalami kedamaian, kepuasan dalam kehidupan. Sebagai contoh, seorang dokter yang menemukan obat yang sangat efektif. Jika obat itu bermanfaat, dapat menyembuhkan penyakit, tidaklah perlu bagi kita untuk mengetahui di mana dokter ini dan apakah ia masih hidup atau tidak. Hal yang penting adalah menyembuhkan penyakit kita dengan meminum obat tersebut. Demikian pula halnya ajaran Sang Buddha lebih dari cukup bagi kita untuk menyingkirkan segala penderitaan kita. Sang Buddha telah memberikan kita hak untuk berpikir bebas dalam memahami apakah suatu hal adalah salah dengan menggunakan akal sehat kita, atau alasan bagi kita untuk memahami hakikat sesungguhnya dari segala sesuatu yang ada. Di lain pihak, tidak ada satupun yang eksis di bagian alam semesta yang tanpa mengalami perubahan, tanpa kelapukan, dan tanpa kehancuran. Karena semuanya ini adalah perpaduan dari unsur-unsur, energi, dan kekuatan batin dan kekuatan kama. Oleh karena itu, mustahil bagi energi-energi dan unsur-unsur atau kekuatan batin, kekuatan kama ini, untuk tetap selamanya tanpa perubahan. Jika Anda bisa memahami hal ini, maka ajaran Sang Buddha akan membantu Anda untuk memahami bagaimana menghadapi permasalahan dan kesukaran Anda untuk mengatasi ketidakpuasan kita. Jika tidak, kita akan menghadapi penderitaan fisik dan batin, ketidakpuasan, dan kekecewaan. Kita perlu bertindak dengan bijaksana untuk menyingkirkan permasalahan kita. Adalah sulit bagi kita untuk menyingkirkan penderitaan kita hanya dengan berdoa, menyembah kepada siapa saja. Tetapi dengan melalui pemahaman akan permasalahan dan kesulitan yang sebenarnya, kita akan mampu menyingkirkan berbagai permasalahan. Banyak orang bertanya kemana Sang Buddha pergi. Jika seseorang mengatakan bahwa Sang Buddha pergi ke Nibbana, maka mereka berpikir bahwa Nibbana itu adalah suatu tempat. Nibbana bukanlah suatu tempat. Nibbana merupakan kondisi batin bagi kita yang mencapai pengalaman akan pembebasan akhir. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Sang Buddha telah pergi ke suatu tempat atau Sang Buddha tetap ada
tetapi ia mengalami nibbana atau tujuan akhir dalam hidup. Jadi, jawaban terbaik untuk pertanyaan di manakah Sang Buddha adalah Sang Buddha berada dalam pikiran Anda yang telah merealisasikan kebenaran tertinggi. Tentang penulis, Venerable Dr. K. Sri Dhammananda Nayaka Mahatera terlibat dalam penyebaran agama Buddha selama 54 tahun. Beliau dilahirkan di Sri Lanka pada tanggal 18 Maret 1919. Ketika beliau berusia 12, beliau menjadi samanera dan diberikan nama Dhammananda, yang berarti kebahagiaan Dhamma. Juga nama depannya Kirinde yang diambil dari nama desa asal beliau. Pada usia 26, beliau lulus dari institusi Widyalankara Priwena di Colombo dengan sebuah diploma dalam bidang Pali dan Sanskerta, filosofi Buddhis, dan kanon Pali. Beliau meneruskan pendidikannya di Universitas Benares Hindu di India Utara selama 4 tahun dan lulus dengan gelar master dalam filosofi India di tahun 1949. Pada tahun 1952, beliau diundang ke Malaysia untuk tinggal di Wihara Buddhis di Brookfields, Kuala Lumpur, untuk mengajar agama Buddha. Pada tahun 1962, beliau mendirikan perkumpulan misionaris Buddhis, Buddhist Missionary Society atau BMS, untuk menyebarkan agama Buddha yang lebih terorganisir. Di bawah BMS, beliau banyak menulis buku tentang ajaran Buddhisme. Sampai hari ini, beliau telah menulis 70 buku yang sudah diterjemahkan dalam 16 bahasa. Pada tahun 1965, Venerable Dhammananda ditunjuk sebagai Kepala Biku Malaysia dan Singapura. Beliau meninggal pada usia 87 tahun di Kuala Lumpur pada tanggal 31 Agustus 2006, yang merupakan hari kemerdekaan Malaysia. Demikianlah pembacaan e-book Di Manakah Sang Buddha. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang